Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas seputaran gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Dan hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang jangan membuat hidup kita itu terlalu ribet dan bagaimana cara kita mengatasinya. Sebelum kita masuk pada topik kita hari ini, saya ingin menyapa teman-teman. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga teman-teman suka dengan konten saya hari ini dan sehingga bisa membantu teman-teman semua mencapai gaya hidup minimalis ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar di bawah, dan juga like video ini, share video ini juga ke teman-teman atau ke saudara kalian semua, sehingga teman-teman kita bisa menjalani gaya hidup minimalis ini bersama-sama. Jangan lupa juga subscribe, karena subscribe adalah Anda telah mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru tentang seputaran gaya hidup minimalis. Jadi kira-kira apa yang membuat hidup kita itu terlalu ribet untuk dijalani? Yang pertama akan terjadi karena kita terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain atau gosip. Jadi gosip ini adalah suatu kebiasaan yang sebenarnya sangat merusak reputasi diri kita dan juga sangat membuat hidup kita terasa ribet karena kita ingin tahu segalanya yang seharusnya kita tidak perlu tahu. Kita berusaha untuk harus tahu. Jadi itulah yang akan membuat hidup kita itu tambah ribet. Gosip. Jadi waktu kita mengucapkan perkataan kita atau melontarkan perkataan kita untuk menggosip orang lain, bisa jadi kita merasa hal ini sangat enak sekali dijalani ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa hal ini akan menimbulkan masalah ataupun membuat hidup kita benar-benar ribet sehingga kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini. Jadi ketika kita sedang menggosip atau membicarakan orang lain, waktu itu kita merasa bahwa kita lah orang yang paling terbaik, kita lah orang paling terhebat, sehingga waktu kita merasa pas lagi menghancurkan dan menceritakan nama baiknya orang itu, kita merasa kita itu adalah orang yang sangat baik sekali dan orang yang benar-benar tidak punya kesalahan sama sekali. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ketika Anda menyesali perkataan atau kata-kata yang telah Anda gosipkan, Anda tidak akan bisa menyimpulkan hal tersebut, dan hal ini benar-benar akan membuat hidup Anda merasa ribet dan tentunya terbebani. Kenapa gosip itu enak banget untuk dijalani? Alasannya kenapa? Jadi alasan yang pertama, karena gosip itu sering menambah-nambah bumbu. Ini adalah benar-benar terjadi dan ini adalah benar-benar nyata di dunia ini. Misalkan hari ini kita mendengarkan informasi tentang orang ini, atau mungkin kita mendengar kesalahan orang ini, kemudian kita menceritakan kepada si B. Kita sebenarnya tidak menambah bumbu di si B, tapi kemudian si B menceritakan lagi ke si C dengan menambahkan sedikit bumbu, dan hal itu berputar terus menerus sampai si Z dengan bumbu yang semakin ditambah-tambah. Akhirnya cerita yang sebenarnya kita ceritakan bukan lagi sejalan dengan yang sudah kita ceritakan, tapi malah lebih menghancurkan orang yang kita gosipkan. Padahal hal itu sebenarnya bukanlah nyata, atau bahkan hal tersebut bukanlah sudah terjadi. Itu hanyalah karangan cerita dari kita para pengosip. Dan alasan yang kedua yaitu merasa diri paling benar sendiri. Jadi ketika kita sedang menggosip orang lain, itu kita merasa benar-benar enak banget karena kita lupa akan siapa diri kita lupa akan pernahkah kita melakukan kesalahan atau pernahkah kita memiliki kekurangan.
Jadi ketika kita menjalani atau sedang bergosip, kita lupa segalanya tentang diri kita dan kita merasa bahwa kita lah yang paling wow di dunia. Itulah mengapa gosip itu sangat enak sekali dijalani oleh orang-orang, khususnya untuk kaum ibu. Jadi stop untuk melibatkan diri, karena menggosip tentu akan merusak reputasi. Dan risiko yang akan terjadi saat bergosip adalah sebagai berikut. Jadi kita ketika menggosip orang itu punya risiko akan kembali kepada diri kita sendiri. Yaitu di antaranya yaitu adalah pertama, menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Jadi ketika kita menggosip orang lain, misalkan nih, saya menggosip si B, kemudian didengar oleh si B, tentunya akan merusak hubungan persaudaraan, persahabatan, atau bahkan pertemanan kita. Jadi gosip ini memiliki risikonya sendiri yang harus kita terima, yang harus diterima oleh si penggosip ini. Dan risiko yang kedua yaitu gosip bisa menambah masalah. Kenapa gosip bisa menambah masalah? Pikirkan saja kalau kita sedang menggosip orang lain, dan ketika orang itu mendengar, maka dia akan baik-baik saja setelah mendengar semua itu. Tentu dia akan mengungkir balik semua perkataan kita dan menimbulkan pertengkaran antara si A, si B, si C, dan seterusnya. Sehingga hal ini akan menambah masalah tentunya dalam kehidupan kita, sehingga tentunya semua orang akan menghindari kita. Itulah risiko yang akan diterima oleh seorang penggosip. Risiko dari menggosip yang ketiga yaitu menggosip bisa merusak reputasi diri kita. Kok bisa? Iya bisa. Karena ketika kita sedang menggosip, kita lupa akan segala kebutuhan kita, sehingga kita merasa bahwa kita lah orang paling hebat, kita lah orang paling terbaik, sehingga kita berani menghancurkan dan menjelek-jelekan nama baiknya orang lain di depan. Jadi ketika kita sedang menggosip, kita lupa bahwa status dan juga kesalahan kita itu ada, atau sebenarnya kita tidak pernah bersalah di muka bumi ini. Dan ketika kita sedang menggosip, timbullah pertengkaran antara kita dengan orang yang kita gosip. Akhirnya setiap kita jalan, pasti ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah si penggosip, dan reputasi kita tentunya rusak. Dan cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama, berhenti sebelum memulai. Jadi ketika Anda ingin berbicara, misalkan Anda sedang berada dalam satu kerumunan, ketika Anda ingin membicarakan satu hal yang Anda tahu, Anda pikirkan dalam hati Anda, coba filter ulang dalam pikiran Anda, apakah apa yang saya ucapkan ini memberi value yang baik, apakah yang saya ucapkan atau yang saya ceritakan ini benar-benar sudah terjadi, sehingga kita benar-benar akan terhenti ketika kita menyadari hal tersebut dalam pikiran kita. Jadi kita setting filter kita sehingga kita bisa mengontrol apa yang akan kita bicarakan. Cara untuk mengatasi gosip yang nomor 2 yaitu dengarkan hati nurani. Jadi ketika kita ingin berbicara, coba dengarkan hati nurani. Memang ini bukanlah yang mudah, tapi coba untuk mendengarkan hati nurani Anda. Ketika Anda ingin berbicara dan hati nurani Anda berbicara, jangan berbicara, maka stop. Jadi berusahalah untuk mendengarkan hati nurani Anda. Cara mengatasi gosip yang ketiga yaitu bersikap positif. Jadi ketika Anda ingin sedang berada dalam semua pertemuan dan di situ ada kerumunan, maka cobalah untuk bersifat positif terhadap gosip-gosipan orang. Ketika teman sedang berbicara menjelek-jelekan orang lain, Anda stop atau Anda lebih baik diam dan berpikir positif tentang orang tersebut. Jadi mulai sekarang berdiamlah, lebih banyak kita mendengar daripada berbicara, karena ketika kita berbicara kita tidak akan sadar apa yang kita ucapkan. Well, itulah cara mengatasi hidup yang ribet. Jadi stop untuk buat hidup ini lebih ribet. Dan teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh berkomentar dan juga teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik di teman-teman sendiri, dan juga like video ini, share, dan juga
subscribe, karena subscribe hanya mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berikutnya. See you, sampai jumpa lagi minggu depan.